يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي بأحسنها إلا أنت واشرف عنا سيئها فإنه لا يسرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله بحقي إمام غزالي اقضي حاجتنا اقضي حاجتنا اقضي حاجتنا وافتح علينا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu fasal yang ke-10. Ayyuhal walad aj'alil himmata firruh wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li'anna manzilakal qabru wa ahlul maqabir yantadirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim iyyaka iyyaka an tasila ilaihim bila zat. Di mana Imam Ghazali memberikan nasihat kepada murid tercintanya, aj'alil himmah. Himmah itu semangat ya. Ada himmah, ada semangat. Bangkitkanlah, jadikanlah semangat, bangkitkanlah semangat jiwamu. Roh itu jiwa. Bangkitkanlah jiwamu. Wal hazimata fin nafsi, dan lawanlah, kalahkanlah daripada nafsumu. Wal mauta fil badan, kematian itu hanya pada badan. Li'anna manzilakal qabru, dan sesungguhnya tempatmu itu dikubur. Jadi jasad ini tempatnya dikubur. Jadi kematian itu hanya pada jasad, tapi pada roh tidak mati. Hanya jasad saja yang mati. Wahlul maqabir, dan sesungguhnya ahli kubur itu yantadiruna, senantiasa menantimu, senantiasa menunggumu. Fi kulli lahzatin, setiap saat. Jadi setiap saat ahli kubur nunggu kita. Di Arab-Arab itu sama ahli kubur. Kapan dia mau datang kemari? Mata tasilu ilaihim, kapan dia akan kemari, akan datang, akan sampai kepada mereka ini kapan?
ditunggu-tunggu ini. Kita ini ditunggu-tunggu sama mayit. Jadi kita ini hidup sekarang ini ditunggu-tunggu sama ahli kubur. Mereka ini selalu menunggu kita. Kapan kita mau ke kuburan sudah disambut sama mereka. Iyaga, hati-hatilah engkau. Hati-hatilah engkau. Antasila ilaihim bila zat, apabila engkau sampai kepada mereka, engkau tanpa bekal, sedangkan mereka berbekal yang sudah menanti kita pada punya bekal. Tapi kita ini disuruh hati-hati, kalau sampai nanti kamu datang kepada mereka, mereka punya bekal sedangkan kamu nggak punya bekal. Celaka sudah. Di mana dikatakan oleh Imam Ghazali, ajalil himmah firruh, bangkitkanlah semangat jiwamu. Nah sekarang ini kita suruh bangkitkan semangat kita, jiwa kita suruh bangkitkan, roh kita suruh bangkitkan. Ingat, selalu diingat ya, bahwa roh tidak akan pernah mati. Roh akan kembali kepada Allah. Jadi kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang roh kalian. Kalau jasad dikubur. Jadi kalau seandainya jasad kita ini kembali dikubur, ya, maka segala apapun penyakit yang menimpa kepada kita, maka pada akhirnya akan hilang saat kita mati. Apa aja penyakit kita, mau penyakit kronis, mau penyakit stadium 3, mau stadium 4, apapun jenis penyakitnya, ketika kita mati, penyakit selesai. Udah gak sakit lagi, udah mati, udah selesai. Dikubur. Pada akhirnya, kalau kita ini mati, akhirnya dikubur. Penyakit kita hilang, penyakit jasad. Tapi kalau roh tidak akan pernah mati. Roh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perhatikan roh kita. Perbaiki daripada roh kita. Roh kita ini sehat atau sakit sekarang ini? Kita sekarang pada malam ini muhasabah, introspeksi diri kita. Roh kita ini sakit atau roh kita ini sehat sekarang ini? Malam ini. Di mana apabila roh kita ini sehat. Kalau kalian menyatakan, kalian punya prasangka, kalian punya perasaan bahwa saya punya roh pada malam ini sehat. Maka ciri-cirinya yaitu bahwa apabila roh tadi sehat, maka kalian akan rajin untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau kalian masih malas-malasan untuk melakukan ketaatan, berarti roh kita sakit. Jadi kalau roh kita ini sehat pada malam ini, maka kita akan semangat untuk melakukan ketaatan. Kemudian yang selanjutnya, di mana dia melakukan ketaatan itu ringan, enteng. Kayak seolah-olah nggak ada beban. Memang ini sudah perintah Allah. Ya harus saya laksanakan. Nggak ada beban. Tapi kalau kalian sholat masih beban, masih berat, masih ditunda-tunda, kadang-kadang sholatnya pun buru-buru, berarti roh kalian sedang sakit. Kalau roh kalian sehat, maka akan ringan ketika kalian melaksanakan perintah Allah. Perintah sholat merasa ringan. Dan perintah sholat merasa nyaman. Tapi kalau kalian pada saat dikumandangkan azan, dipanggil untuk sholat, kalian masih rasanya hawanya itu malas. Dan kadang-kadang suka mengundur-undur waktu, mengulur-ulur waktu sampai akhir daripada waktu sholat. Berarti kita tahu bahwa roh saya ini sedang sakit. Ini kalian yang tahu ya, masing-masing dari diri kalian. Orang lain nggak tahu kalau roh kalian sakit. Jadi kalau roh kalian sehat, kalian akan rajin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau roh kalian sakit, maka malas-malasan ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama amal yang zahir aja, sholat, malas-malasan sholat. Puasa, sudah datang bulan Ramadan, sebentar lagi datang Ramadan, sedih. Sudah nggak bisa sarapan besok, sudah nggak bisa makan siang, sudah nggak bisa ngopi, sudah lainnya. Sedih kalian kalau datang bulan Ramadan, itu berarti roh kalian sakit. Kemudian yang ciri-ciri kedua, kalian kalau roh kalian itu sehat, kalian akan merasa nikmat ketika kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ketika kalian diajak zikir la ilaha illallah, nikmat rasanya. Enggak buru-buru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah. Enggak buru-buru, nikmat kalian. Orang kalau nikmat itu pelan-pelan makannya, ya, dirasakan itu satu sendok, satu suap dirasakan, baru suap lain. Enggak buru-buru, namanya nikmat. Demikian juga kalau kalian ini merasa nikmat ketika kalian bersalawat kepada baginda Rasul, maka roh kalian sehat. Tapi kalau kalian malas bersalawat kepada baginda Rasul, kalian malas untuk berzikir kepada Allah, ini berarti menandakan roh kalian lagi sakit. Obatin buru-buru, sebab kalau roh sakit nggak mati. Kalau jasad kalian sakit, mati hilang sudah. Udah nggak ada rasanya lagi. Biar kalian kena penyakit apapun, begitu mati selesai penyakit, hilang semuanya. Sudah tempat kalian dikubur. Tapi kalau roh, tempatnya di alam roh, bakal dikumpulkan kalian nanti di alam roh. Kembali ke alam roh. Oleh karena itu, kalau jasad Allah mengizinkan untuk dimakan oleh cacing tanah. Tulang silahkan dimakan untuk binatang-binatang kubur. Nyawa harus kembali roh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh diambil sama malaikat Israel. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalian dari mulai malam ini waspada bahwa kalian akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah setiap yang kalian lihat, setiap yang kalian dengar, yang kalian rasa, dan semuanya apapun yang kalian perbuat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbaiki daripada roh kita. Caranya gimana kalau kita rohnya sakit? Kalau rohnya sakit, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian melakukan sholat rasanya malas, apalagi qiyamul lail. Mau sholat fardu aja berjamaah rasanya malas. Nunggu kalau imam sudah 2 rakaat atau 3 rakaat baru nyusul. Pengennya yang sisanya buru-buru sudah. Kalau ngikutin imam kelamaan. Kalau 3 rakaat kelamaan, mendingan sudah. Kalau imamnya udah 3 rakaat, baru saya datang jadi makmum masbuk, yang 1 rakaat berjamaah, yang 3 rakaat sendiri. Biar bisa cepat, berarti roh kalian sakit. Kemudian ketika kalian diajak untuk berzikir, kalian malas-malasan. Entar aja sudah. Maulidnya, entar aja kita kalau masuk mahalul qiyam. Kalau masuk sekarang kelamaan. Itu berarti roh kalian sakit. Sebab apa? Roh kalian gak mau diajak sholawat. Dan kemudian kalau roh kalian merasa bahwa roh saya ini sakit, maka perbanyaklah kumpul dengan para sholihin, orang-orang baik. Insya Allah kalau kalian banyak berzikir kepada Allah, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, kemudian kalian banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, kalian akan bangkit roh kalian, akan sehat roh kalian. Dan kemudian juga di mana kalau roh kalian itu sehat, kalian itu selalu menyesali bila melewatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri. Kalian nyesel kalau nggak bisa sholat berjamaah.
Nah, kalian sekarang rasakan sendiri. Ini masing-masing dari kalian merasakan sendiri. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah untuk madhab Syafi'i. Untuk madhab yang lain wajib sholat berjamaah. Hanya madhab Syafi'i yaitu sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Nah, kalian malas nggak untuk melakukan sholat berjamaah? Kalau kalian masih malas untuk melakukan sholat berjamaah, berarti roh kalian lagi sakit. Nggak pingin untuk mendapatkan pahala 27 derajat. Udah, nggak apa-apa, dan 1 derajat juga nggak apa-apa sudah. Berarti roh kalian lagi sakit. Obatin buru-buru. Kalau kalian ada rasa malas untuk sholat berjamaah, padahal pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka obati roh kalian. Kemudian juga kalau kalian meninggalkan sunnah, sebab perintah Allah ada 2, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Kalau dalam perintah sunnah, kalian diperintahkan untuk berzikir, diperintahkan untuk bersolawat, diperintahkan untuk kumpul sama orang-orang soleh. Kalian malas, berarti roh kalian lagi sakit. Buru-buru diobatin, jangan didiemin. Kalau sampai didiemin, roh kalian beku nanti. Kalau roh kalian beku, kalian bakal nyesel nanti ketika kalian menghadap kepada Allah. Nyesel sudah nanti. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kalian merasa apabila diajak sholat berjamaah, udah ntar saya sholat sendiri aja. Udah, kalau mau sholat duluan. Berarti roh kalian lagi sakit. Ya, kalau para sahabat luar biasa. Sahabat ini suri tauladan buat kita semua. Sahabat ini kalau ketinggalan sholat berjamaah bersama dengan Nabi, nangis. Ketinggalan nangis, padahal nggak dosa. Nggak disengaja, tapi nangis mereka. Sampai mereka itu mau sholat, umpamanya ketinggalan sholat asar berjamaah. Mereka sampai mengolok 30 kali sholat asar. Kadang-kadang ada mengkodok 50 kali. Ada sampai mengkodok 100 kali. Masya Allah. Karena apa? Saking nyesalnya ketinggalan sholat berjamaah. Nah, kalian gimana sekarang? Ini introspeksi sama diri kalian. Yang tahu kalian sendiri. Roh kalian sehat atau roh kalian sakit, kalian sendiri yang tahu. Orangnya nggak bakal tahu. Kalau seandainya roh kalian sakit, buru-buru obatin. Udah dikasih obatnya, apa itu? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya, ya. Akhirul min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah untuk membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kalau kita lagi malas untuk melakukan ibadah kepada Allah, rasanya malas, nolong orang malas, negur orang malas, ngasih salam pun malas kadang-kadang. Padahal cuma ngangkat tangan assalamualaikum, malas hawanya. Senyum malas. Oh, berarti roh saya lagi sakit ini. Kenapa ini roh saya lagi sakit ini? Buru-buru obatin dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian perbanyak untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Apapun salawatnya silakan kalian. Mau salawat nariyah boleh, mau salawat Ibrahimiyah boleh, mau salawat Tibil Qulub boleh, apa aja yang kalian baca silakan baca masing-masing. Dan perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu cas itu. Jadi kalau kalian dekat sama orang soleh itu cas. Yang kalian asalnya malas untuk taat kepada Allah, jadi semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu diingatkan oleh Imam Ghazali di sini, wal hazimata fin nafsi, lawanlah nafsumu. Nafsu harus dilawan, sebab Allah menciptakan nafsu selalu memerintahkan kepada yang menjadikan murkanya Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang su, yang buruk. Itu sifat nafsu, jangan diikutin. Memang sudah begitu sifat nafsu. Kalau kalian ikutin, ya kan kalah sama nafsu kalian. Kalau sudah dikuasai sama nafsu, kalian akan punya nafsu binatang nanti. Yang akal kalian diberikan oleh Allah,
akal ini adalah mahakarya yang luar biasa. Sampai-sampai ketika itu Nabi Adam turun ke bumi, kemudian Jibril diperintah oleh Allah untuk membawa 3 perkara dan untuk agar Nabi Allah Adam memilih, yaitu pertama adalah akhlak, kedua agama, ketiga akal. Jibril turun menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, aku membawa 3 perintah Allah dan kamu disuruh memilih salah satunya. Maka Adam memilih akal. Akhlak nggak dipilih sama Adam, agama nggak dipilih sama Adam, dibawa pulang sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril laporan kepada Allah, ya Rabb, bahwa Adam memilih akal. Kata Allah, kembalikan yang 2, akhlak sama agama, untuk ngikutin akalnya. Akal yang mulia, maka jangan sampai akal kalian dikuasai sama nafsu. Kalau akal kalian sudah dikuasai sama nafsu, maka lebih jahat daripada binatang. Oleh karena itu, la dina liman la akhlaqa lahu. Tidak beragama dengan baik kalau tidak punya akhlak. Yang bisa membedakan ya akalnya, ini baik atau tidak. Jadi segala sesuatu mengikuti akalnya. Akhlak pun sesuai dengan akalnya. Makin tinggi akalnya, dia akan berakhlak mulia. Makin rendah akalnya, dia akan berakhlak ya rendah. Tergantung daripada akalnya. Oleh karena itu sekali lagi, di mana bahwa Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, yaitu wal mauta fil badan. Penyakit itu cuman adanya di badan aja. Kalau sudah penyakit ada di badan, maka begitu datang kematian, penyakit hilang semua. Apapun jenis penyakitnya, mau penyakit kronis, penyakit yang membahayakan, penyakit stadium 4, stadium 5, apapun pokoknya. Kalau namanya penyakit, begitu mati hilang penyakitnya, udah sembuh. Udah nggak usah diobatin lagi, udah mati, udah mau ngapain diobatin. Selesai. Tapi kalau roh nggak bakal mati. Roh ini tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biar negara kita dijajah, manusianya silahkan, tapi roh perjuangan nggak bakal pernah musnah. Roh semangat nggak bakal pernah musnah. Dan roh tidak bisa dipenjara. Yang bisa dipenjara cuma jasad aja. Tapi kalau roh nggak bisa dipenjara. Oleh karena itu mulianya roh kita pelihara dengan baik. Kemudian selanjutnya dikatakan li'anna manzilakal qabru, karena sesungguhnya kematian itu tempatnya dikubur. Udah dikubur, nggak ada lagi itu. Kalau orang yang namanya orang mati ya dikubur, mau kemana lagi sudah, namanya sudah mati, dikubur. Oleh karena itu diingatkan oleh Imam Ghazali di sini bahwa kalian ini wa ahlul maqabir yantadhirunaka fi kulli lahwatin mata tasilu ilaihim. Sesungguhnya di mana orang-orang yang ada di kuburan sekarang itu, yang ada di kuburan itu selalu menanti kedatangan kita. Kapan mereka mau kemari ini? Mereka nunggu itu. Nah, mereka nunggu semuanya itu. Kalau yang ditunggu orang-orang baik, kalian dikubur bersama dengan orang-orang baik, apa kira-kira nggak malu kita? Mereka punya bekal ketika dikubur, sedangkan kita antasila ilaihim bilazat, kita sampai kepada mereka nggak punya bekal sama sekali. Apa nggak malu kira-kira? Kita mau datang ke satu tempat aja, yang satu tempat umpamanya dipanggil resepsi atau dipanggil satu acara. Mereka punya bekal dengan pakai mobil, pakai pakaian yang pantas. Kita nggak punya apa-apa, kira-kira malu nggak? Kira-kira buat pusat perhatian nggak ini? Umpamanya kalian dipanggil resepsi, lainnya pakai batik, ada yang pakai jas, kalian pakai kaos, orang liatin, siapa ini orang ini? Semua segedung liatin kalian semua itu. Ini ngapain pakai kaos? Apa nggak ada kalau acara resepsi?
Apa nggak tahu kalau acara perkawinan? Malu kalian ditegur. Seperti itu juga, kalian dikubur nanti begitu juga. Mereka punya bekal, kalian datang nggak punya bekal, apa nggak malu kira-kira kalian nantinya? Oleh karena itu persiapkan bekal sebelum kita menghadapi kematian. Dan ingat di sini apabila kalian selalu mengingat kematian, kalian akan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingat mati itu akan diberikan panjang umur oleh Allah, bukan pendek umur. Jadi nggak usah takut ingat mati. Kalian mau takut, mau tidak, tetap aja mati. Mau sakit, mau sehat, tetap aja mati. Mau kaya, mau miskin juga mati. Mau anak-anak, mau dewasa mati. Pokoknya mau sakit, mau sehat, mau anak-anak, mau dewasa, mau kaya, mau miskin. Semuanya itu bakal mati semua. Kalian harus yakin bahwa kita ini bakal mati. Apa yang saya persiapkan untuk menyambut kematian? Pertama yaitu ketika menyambut malaikat Israel. Apa yang harus saya persiapkan ketika malaikat Israel datang? Persiapan apa yang saya butuhkan ketika malaikat Israel datang? Nanti apa yang saya butuhkan? Dan kalian sudah dengar cerita betapa beratnya sakit sakaratul maut. Betapa beratnya ketika roh keluar dari jasad, luar biasa sakitnya. Kata Nabi Idris ditanya sama malaikat, gimana rasanya sakit sakaratul maut? Lebih sakit daripada 1000 binatang dipelupas hidup-hidup kulitnya. Nauzubillah min dzalik, sakitnya sakaratul maut itu. Waktu Nabi Idris ingin mati, dimatikan sama malaikat. Padahal malaikat mengatakan aku paling halus dan pelan-pelan mencabut daripada nyawanya Nabi Allah Idris. Tapi ketika Nabi Allah Idris sudah di surga, ketipu malaikat, cuma pengen saya kematian, gak taunya pengen dihidupin lagi. Setelah dihidupin, ditanya gimana rasanya sakitnya sakaratul maut. Nabi Idris bilang lebih sakit daripada 1000 binatang dikelupas kulitnya hidup-hidup. Itu sakitnya sakaratul maut. Oleh karena itu kita ingin tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian nggak bakal sakit ngerasain sakaratul maut. Sebab apa? Kalian cinta yang berlebihan akan menghilangkan rasa ketakutan. Cinta yang berlebihan akan menghilangkan rasa sakit. Ketakutan yang berlebihan akan menghilangkan rasa sakit. Iya sama. Kalian udah dikejar anjing, takut kalian. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Sakit luar biasa itu. Sakitnya setelah di rumah nanti. Istirahat, anjingnya nggak ada, baru kalian ngerasain sakit semua. Waktu dikejar anjing, jatuh, lari lagi, jatuh, lari lagi. Bahkan kali yang kalian gak sanggup lompat, bisa dilompatin. Pagar gak bisa lompat, dilompatin. Saking takutnya. Takut yang berlebihan akan menghilangkan rasa sakit. Kecintaan yang berlebihan akan menghilangkan rasa sakit. Begitu kalian melihat cahayanya baginda Rasul, betapa indahnya cahaya baginda Rasul. Kalian melihat begitu, waktu dicabut, gak ingat rasanya sakit sakaratul maut. Kalau ingin tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana malaikat Israel bersumpah berjanji di hadapan baginda Rasul. Ya Muhammad, aku bersumpah dan aku berjanji apabila di antara umatmu membaca sholawat dalam satu hari hanya 10 kali bersalawat, maka aku akan mencabut nyawanya seperti aku mencabut rohnya para nabi. Dan aku akan mencabut dengan pelan-pelan. Itu janjinya malaikat Israel. 10 kali cuma baca sholawat. Jadi berarti tiap sholat cuma 2 cukup dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala cukup 2. Mau dilebihkan silahkan. 10 aja sudah. Satu hari 10 kali. Maka malaikat Israel berjanji, aku akan mencabut nyawanya sebagaimana aku mencabut nyawanya para. Apa yang kamu ucapkan dan apa yang tersiar di dalam hatimu diketahui sama Allah. Hati-hati wahai nafsu. Begitu nafsu.
Nafsu begituin. Jadi kalau kita pas malas untuk beribadah kepada Allah, kasih tahu, hei nafsu, Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah memperhatikan apa yang tersiar di dalam hatimu, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat pertama. Kok nafsu tadi nggak mempan? Rupanya nggak mempan, tetap aja malas ibadah, malas taat kepada Allah, condong kepada maksiat. Maka nafsu tadi dikasih nasihat. Wahai nafsu, ingat kematian sudah dekat dan kematian selalu menantimu. Kalau sampai kamu nanti mati dan kamu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, engkau akan menjadi orang-orang yang rugi dan ruginya abadi. Kasih tahu orang nafsu tadi. Nggak mempan juga. Nafsunya nggak mempan. Mati kan gampang sudah. Kan masih sehat. Gak mungkin saya mati. Kasih, wahai nafsu, apabila engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah, akan diberikan pahala oleh Allah yang besar. Apabila engkau bermaksiat kepada Allah, maka ingat bahwa azabnya Allah, siksanya Allah sungguh pedih. Kasih tahu begitu nafsu. Nasihati nafsu kita supaya nafsu kita bersemangat untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil azab, ya, jasad ini, badan kita ini, ya, qabasut tuyur awit tobel dawab. Tubuh kita ini, jasad kita ini sebagai sangkar burung atau kandang binatang, terserah kita. Jasad kita ini mau kita jadikan sebagai sangkar burung atau kandang binatang. Ya mungkin kandang binatang sapi, binatang kuda, binatang kambing, apa aja sudah. Jadi terserah sama kita. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, terserah daripada dirimu. Jasadmu itu mau engkau jadikan sangkar burung atau mau engkau jadikan kandang binatang. Tinggal pilih kamu. Kemudian fatafakkar fi nafsik, maka renungkanlah nafsumu. Hei nafsu, kamu itu mau jadi sangkar burung atau mau jadi kandang binatang? Kasih tahu nafsu tadi. Maka min ayyihima anta, kamu mau pilih yang mana terserah. Mau pilih nafsu kamu mau jadikan sangkar burung atau nafsu kamu mau dijadikan kandang binatang. In kunta minat tuyuril ulwiyah, apabila nafsumu kamu jadikan sangkar burung yang tinggi kedudukannya, yaitu fahina tasma'u ghaninat tobel, yaitu akan mendengar, maka dia akan mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Akan dibisikin gitu. Kalau nafsu kita dijadikan sangkar burung, nanti kita akan mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian ketika kita dipanggil sama Allah begitu, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tatirus syaidan, maka burung tadi akan terbang tinggi. Terbang tinggi dia. Ila antakuda fi aali burujil jinan, dia akan terbang tinggi dan dia akan bersemayam, yaitu di istana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kalau kandang sapi nggak bisa kemana-mana, kalian mau kemana? Kalau burung bisa terbang kalian. Kalau diri kalian, jasad kalian dijadikan kandang,
dan kandangnya kandang sapi atau kandang kuda atau kandang kambing, ya sudah di kandang aja, nggak bisa terbang. Kalau jasad kalian jadikan sangkar burung, kalian bisa terbang nanti bebas. Nah, tinggal pilih kalian. Sekarang kalian mau pilih jasad kalian, mau kalian jadikan kandang atau sangkar burung, itu terserah kalian masing-masing. Kalian tinggal pilih sekarang. Kalau pengen jadikan sangkar burung, nanti akan dipanggil oleh Allah seruan, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau jadikan jasad kalian sebagai kandang binatang, apa aja binatang, ya kuda, ya sapi, ya kebo, ya kambing, ya apa aja sudah, nggak bisa kemana-mana namanya di kandang. Kalau sapi di kandang ya nggak bisa kemana-mana, mau kemana? Ya sudah di kandang keliling begitu aja sudah. Kuda juga begitu, sama aja. Kambing juga begitu, ya di kandang begitu aja, keliling begitu aja. Tapi kalau burung bisa terbang kalian. Nah, tinggal kalian pilih sekarang, mau ngikutin daripada nafsu kalian untuk taat kepada Allah atau nafsu kalian untuk bermaksiat kepada Allah, itu terserah kalian. Allah sudah milih itu. Itu terserah daripada kalian, sudah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyukur rahmani min mauti Sa'di bin Mu'ad. Ihtazza, bergoncang arsnya Ar-Rahman, arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika matinya Sa'id bin Mu'ad. Sa'id bin Mu'ad ini orang yang luar biasa ibadahnya. Ketika dia mati, ribut ars ini. Maksudnya ribut itu mau nyambut kedatangan rohnya saat Sa'id bin Mu'ad. Sampai ribut untuk persiapan menyambut rohnya Sa'id bin Mu'ad mau datang ini. Sampai arsnya Allah goncang, luar biasa. Ini kata baginda Rasulullah SAW, wal iyadu billah in kunta minad dawab. Dan aku dan kalian semua mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai jasad kita dijadikan kandang binatang. Jadikan jasad kita sebagai kandang burung. Kama qala Allah Ta'ala, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka diibaratkan seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Orang-orang yang menjadikan jasadnya sebagai kandang binatang, ini kata Allah, ini seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Kenapa kok lebih sesat daripada binatang? Kalau manusia sudah dikasih jiwa nafsu sebagai nafsu binatang, dia akan melebihi daripada sifat binatang yang asli. Ingat, perhatikan aja. Kalian bikin perangkap untuk nangkap burung, atau bikin perangkap untuk nangkap binatang apa aja, itu binatang yang kalian akan perangkap, dia waspada. Waspada luar biasa. Kadang-kadang ditunggu sampai seminggu itu, nggak mau masuk perangkap. Itu binatang. Dia lebih waspada itu. Tapi kalau manusia main terobos saja sudah, urusannya nanti aja udah. Lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang masih waspada. Yang kedua, binatang itu kalau makan udah kenyang udah. Selesai sudah kenyang udah. Udah kenyang udah, kabur udah. Cari tempat untuk istirahat. Kalau manusia, biar sudah kenyang, ngumpulkan untuk 7 keturunan. Gimana caranya bisa meninggalkan untuk 7 keturunan? Ini sifat manusia, kalau memang dia punya sifat lebih sesat daripada binatang. Binatang yang dimakan, yang dia suka, yang gak suka gak dimakan. Kalian mau kasih apapun, kalau bukan kesukaannya dia, cuma diliatin, gak bakal dideketin. Manusia biar nggak suka dihajar aja sudah. Jadi lebih sesat daripada binatang. Oleh karena itu Allah mengatakan kala an'am balhum adallu. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Fala ta'manin tiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Maka
janganlah engkau pernah merasakan aman dari pindahnya engkau dari sudut pintu ke rumah, yaitu ila hawiyatin nar, ke neraka hawiyah. Hati-hati kamu, jangan merasa aman di sini. Ya, sebab kita ini mempertahankan akidah kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sampai kita menghadap kepada Allah. Kuat nggak, mampu nggak kita ini? Kalau sampai kita kelak malaikat Israel datang, mampukah lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Harus dipikir sekarang ini. Saya mampu nggak kira-kira ketika malaikat Israel datang, saya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Mampu tidak? Ini kita harus pikir sekarang ini. Jangan sampai nanti kita kedatangan malaikat Israel, kita cuma melotot begitu aja, nggak bisa mengucap apa-apa. Nah, ucapkan perbanyak dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Insya Allah kalau nanti malaikat Israel datang, kita akan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Dari mulai sekarang persiapannya, wal istidad lil maut qabla nuzulil maut. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Mulai sekarang banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya annal Hasan al-Basriya rahimallahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, semoga Allah merahmati kepadanya, u'tiya syarbatan ma'in barid, aku diberi seteguk atau segelas air barid yang dingin. Aku diberi ini Imam Hasan al-Basri dikasih air dingin cuma segelas. Fa'akhadhal qadaha, maka aku ambil tempat tadi, air tadi aku tempat. Wa wisa alaihi, ya. Dan ketika diambil air yang tadi dingin, wasa kota min yadi, air tadi jatuh dari tangannya, pingsan, ghasiyah. Hasan Basri pingsan. Subhanallah, ini orang-orang yang luar biasa ini, luar biasa. Kalian kalau minum air dingin, itu kalian nggak bakal pingsan itu. Tapi mereka, orang-orang yang sudah kenal sama Allah, pingsan. Kalau minum air dingin pingsan kalian. Ini orang sudah kenal Allah. Maka ketika Sayyidina Ali pernah dilihat oleh sahabat Sayyidina Ali minum air dingin, maka ditegur oleh para sahabat, ya Ali, masih pantaskah orang seperti kamu minum air dingin? Ini yang suka es ini ya. Ini yang suka es, hati-hati kalian. Ya, kata Sayyidina Ali, aku meminum air dingin ini agar aku bisa bersyukur kepada Allah dengan pensyukuran yang sangat dalam. Tujuannya Sayyidina Ali begitu. Jadi minum air, kalian kalau minum air waktu buka puasa itu begitu aus kalian, kalian minum air es itu nikmatnya luar biasa. Maka itu adalah bentuk pensyukuran yang dalam betapa nikmatnya air dingin. Jadi kalian bukan hanya untuk menghilangkan dahaga waktu minum tadi, bukan. Kalian makan enak boleh, mubah hukumnya, tidak haram, nggak makruh, boleh makan enak, nggak apa-apa. Tapi ketika kalian makan enak, niatkan bahwa saya makan enak ini, saya minum yang manis, saya minum yang dingin, ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah yang paling dalam. Alhamdulillah, betapa nikmatnya masakan ini, betapa nikmatnya air dingin ini, betapa nikmatnya minuman ini, luar biasa. Itu adalah bentuk pensyukuran yang terdalam. Jadi kalau kalian minum es, begitu Ramadan buka puasa minum es, nikmatnya alhamdulillah
maka kalian bayangkan ini adalah bentuk pensyukuran nikmat yang paling dalam, luar biasa. Hanya kena es aja udah nikmatnya luar biasa waktu puasa. Kalau kalian nggak puasa mungkin nggak merasakan nikmat ketika minum kalian. Tapi kalau kalian puasa, nikmatnya luar biasa ketika kalian kena es. Maka itu adalah bentuk pensyukuran yang terdalam. Syukuri kalau kalian masih bisa minum es. Ya, di mana? Maka Imam Hasan Al-Basri ini pingsan ketika dia begitu dikasih satu gelas air es, begitu dipegang gelasnya jatuh, dia pingsan gelasnya jatuh. Falamma afaqa gila, maka setelah Imam Hasan Al-Basri ini bangun dari siuman, bangun dari pingsannya, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi wahai Hasan Al-Basri? Kenapa kamu kok sampai pingsan itu kenapa? Ditanya oleh sahabatnya. Qala zakartu umniyata ahlin nar hina yaqulun. Aku ingat, kata Imam Hasan Al-Basri, aku ingat yaitu angan-angan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, yang ada di neraka. Mereka mengatakan orang-orang di neraka nanti, kalian nanti bakal menemui hal seperti ini. Orang-orang yang ada di neraka tadi itu ngomong sama orang-orang ahli surga. Karena memang Allah menyiksa. Orang ahli neraka bisa ngeliat kenikmatan surga, tapi dia nggak bisa ke sana. Itu salah satu siksa Allah itu. Biar mereka nyesal kenapa dulu nggak mau ibadah. Itu surga nikmat begitu. Dia ngeliat orang-orang di surga itu ngeliat semua. Itu siksa yang paling pedih yang dirasakan sama orang-orang. Mendingan nggak ngeliat surga daripada ngeliat surga nggak bisa masuk. Maka di mana mereka mengatakan orang-orang surga, an afidu alaina, berilah kepada kami seteguk air. Nanti dia minta ngemis sama orang ahli surga. Ahli surga pada nikmat semuanya, dia ngemis, afidu an afidu alaina, berilah kepada kami seteguk air aja, minal ma' au mimma razaqakumullah, atau sebagian makanan yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Nanti orang-orang ahli neraka pada minta kepada kita. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri begitu dia mau minum air tadi, ingat nanti orang-orang ahli neraka bakal minta air dingin seperti ini yang akan diberikan oleh orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dari mulai sekarang ini nasihatnya Imam Ghazali kepada muridnya, dan ini sekaligus nasihat kepada kita semuanya. Kita mulai bangkit sekarang, pikirkan bahwa roh tidak akan mati, akan tetapi jasad akan mati. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai sekarang kita waspada. Jangan sampai kelak kita nyesel ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahlul qudri uzabadaka Rabbi wa fiqna wa wafiqhum lima tardadihi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa ahilla yawlan ma'an khawaril khiri wa nufa kulla syarab banasir lana kulla syu'un وأجرنا بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من شتر وصلاة الله ليس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.